Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Saya Heni Utiastuti. Saya Fitri Arisi dari SD Negeri 2 Wakir Pandan. Saya Yulian Fitri Aprianti dari SD Negeri 3 Wonoharjo. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coach untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu Fitri, hari ini saya baik. Bagaimana kabar Ibu Fitri? Alhamdulillah, Bu Heni. Saya juga sekarang merasa lebih sehat dan lebih Semangat ya, Bu. Di sini Bu Heni nanti akan melakukan coaching ya bersama coach yang nanti di dalam coaching ini nanti Bu Heni akan saya mulai dengan penilaian di mana nanti Bu Heni akan saya amati tentang alur pembinaan data ya, alur data sebagai alur melakukan coaching, kemudian kompetensi inti dalam sebuah coaching. Ya, Bu Heni pada kesempatan ini ya saya akan melakukan beberapa hal terkait dengan kegiatan pra-observasi ini ya, Bu. Nah, kompetensi apa sih yang Bu Heni ingin kembangkan selaku coach? Iya, jadi begini Bu Fitri, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kita kali ini yaitu diantaranya presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu seperti itu, Bu. Kemudian Ibu Heni, kompetensi mana nih yang nantinya akan Bu Heni kembangkan secara lebih spesifik dalam melakukan coaching? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu secara spesifiknya yaitu dengan mendengarkan aktif, dan juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir nih Bu Heni, indikator pencapaian tujuan pengembangan yang bagaimana nih yang nanti Ibu inginkan dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini itu dapat menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan, atau menemukan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada, seperti itu. Bu Heni, mungkin itu saja untuk kegiatan pra-observasi kita. Semoga nanti kegiatan coaching yang Bu Heni lakukan ya bisa berjalan lancar. Semuanya nanti coaching yang Bu Heni bisa menghasilkan sebuah solusi. Amin. Ya, silakan nanti Bu Heni lakukan coaching dengan baik ya, Bu Heni ya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Heni. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Fitri. Mohon doa restunya, mudah-mudahan coaching saya saat ini bisa lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Heni? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Oh iya Ibu, bagaimana katanya kemarin Ibu Vivi ingin sharing ya sama saya, kira-kira ada apa ya? Hari ini Ibu Heni ada waktu
Insya Allah hari ini saya ada waktu dan silakan Ibu Vivi mau sharing apa pada saya akan mendengarkan. Baik Bu, terima kasih. Jadi begini Bu Heni, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Heni terkait murid-murid saya itu kurang aktif begitu Bu saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya Bu. Oh begitu nih. Jadi apa yang ingin Bu Vivi dapatkan dari percakapan kali ini ya? Ya, jadi harapannya ya dengan perbincangan saya dengan Bu Heni itu saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Jadi Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Bu. Jadi permasalahan Ibu Vivi saat ini itu karena anak-anak belum aktif ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau bisa dikatakan siswa itu pasif. iya betul Bu Heni. Jadi saya itu merasa mereka itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saya sudah beberapa kali mengamati mereka ketika saya mengajar gitu ya Bu. Beberapa siswa itu kurang konsentrasi mengikuti pembelajaran. Ada misalnya nih ada anak yang bermain TIP, bahkan TIP itu mereka gunakan untuk mencoret-coret meja. Kemudian mereka ada yang menggambar di buku mereka, entah mereka itu menggambar apa. Kemudian tidak sedikit juga ya siswa itu ada yang asik mengobrol dengan teman sebangkunya. Begitu Bu Heni. Oh jadi seperti itu ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu Vivi sendiri ya, dari pengamatan Ibu Vivi sendiri, berdasarkan permasalahan yang tadi sudah disampaikan kepada saya, kondisi ideal yang diharapkan oleh Ibu Vivi itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih kondisi ideal yang saya harapkan itu anak-anak saya itu murid saya ya mempunyai minat belajar yang tinggi saat kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak itu akan semuanya berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran dan tentunya mereka mengikuti pembelajarannya dengan semangat. Oke, ya Ibu Vivi, jika siswa yang seperti itu idealnya pada skala 10 dan tidak ideal dengan skala 1, maka untuk saat ini posisi anak-anak Ibu Vivi menurut Ibu Vivi ada di skala berapa? Kalau menurut saya ya dari skala 1 sampai 10 posisi saat ini tuh saya berada di level 5 Bu. Jadi menurut saya ya keaktifan siswa saya dalam mengikuti pembelajaran masih rendah. Ikut prihatin ya Bu ya? Iya. Oh ya Bu Vivi, lalu kondisi tersebut itu akan diubah seperti apa kalau menurut Ibu Vivi? Apakah bisa akan sampai pada level yang berapa? Tadi dari level 1 sampai 10 tentunya untuk mencapai level 10 sih saya merasa ya itu belum bisa ya. Saya targetnya saya bisa mencapai level 9 Bu. Jadi saya berharapnya bisa mencapai level tersebut. Itu bagus sekali kalau Ibu Vivi sudah mempunyai keniatan dan bisa memaksimalkan idealnya pada angka 9 ya, tadi menurut Ibu Vivi seperti itu. Lalu kekuatan apa yang dimiliki Ibu Vivi yang belum maksimal itu dikeluarkan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Kalau kemampuan saya yang belum saya eksplor ya secara maksimal itu kemampuan dalam penggunaan media pembelajaran si Bu Heni ya, terutama yang berbasis IT. Jadi saya belum maksimal menggunakan media IT dalam proses pembelajaran. Saya masih sering menggunakan media pembelajaran yang seadanya saja begitu. Nah itu Bu, sebenarnya kemampuan Ibu Vivi itu bisa dimaksimalkan dalam kemampuan IT yang Ibu punya. Nah kira-kira Bu Vivi mampu dan bisa di bagian yang mana Bu? Kalau dalam bidang IT sih saya sudah mampu di membuat PowerPoint misalnya, kemudian video pembelajaran ya, kemudian penggunaan Canva juga saya sedikit menguasai ya. Memang semuanya itu ya belum terlalu update gitu Bu. Itu sudah sangat baik sekali Bu Vivi ya kan, karena untuk IT semua guru diusahakan bisa untuk mengenal IT. Nah
itu mungkin bisa dimaksimalkan yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi mengapa dari kemarin tidak dimaksimalkan oleh Bu Vivi, dari apa yang sudah Bu Vivi punya, ada permasalahan apa sampai tidak bisa memaksimalkan dari kemampuan yang sudah Ibu punya? Ya, sebenarnya kalau dari permasalahan sih tidak ada ya Bu Hen. Kadang ya itu saya itu kurang bisa membagi waktu untuk membuat media pembelajarannya ya. Kadang saya juga masih merasa malas ya untuk membuatnya juga, ditambah lagi ketersediaan media berupa PPT, kemudian video itu kan juga membutuhkan LCD begitu ya, speaker, proyektor gitu. Sedangkan fasilitas itu ya di sekolah kami itu ketersediaannya masih minim begitu. Betul sekali Bu Vivi, saya juga mengerti akan hal itu. Ya, mungkin ini adalah tantangan dari Bu Vivi sendiri. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, lalu apakah Ibu Vivi sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Ibu Vivi? Begini Bu Hen, saya merencanakan akan membuat media pembelajaran setelah jam pelajaran selesai begitu. Jadi sehari sebelumnya itu saya akan berusaha menyiapkan media pembelajarannya. Kemudian saya akan mengatur aktivitas saya setelah mengajar supaya bisa membuat media pembelajaran yang saya butuhkan. Bagus sekali Bu Vivi, mengatur jadwal kegiatan itu merupakan hal yang baik ya Ibu. Nah kira-kira nih Bu Vivi akan membuat media pembelajaran yang seperti apa yang bisa membuat siswa itu menjadi lebih semangat dari sebelumnya? Kalau saya Bu berpikirnya ya ingin membuat media pembelajaran yang bervariasi, kemudian inovatif. Jadi saya juga akan membuat media pembelajarannya itu juga tidak hanya satu, tapi lebih dari satu pada saat mengajar supaya bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid saya. Karena kan setiap anak itu punya karakter belajar yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda, sehingga siswa itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dengan begitu nanti siswa itu akan menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Heni. Baik Bu Vivi, setelah tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Vivi, saya rangkum kegiatan yang akan Ibu Vivi lakukan. Itu adalah Ibu akan mengatur jadwal kegiatan Ibu Vivi, kemudian Ibu Vivi akan memanfaatkan waktu setelah jam pelajaran untuk membuat media pembelajaran, dan juga Ibu Vivi juga akan membuat media pembelajaran lebih dari satu, di mana media tersebut itu adalah media pembelajaran yang inovatif, kemudian kreatif dan tentunya menarik ya Bu ya. Iya Bu. Nah lalu untuk rencana tersebut, apakah Bu Vivi akan melaksanakan, maksudnya akan dilaksanakan mulai kapan seperti itu? Iya betul Bu, seperti itu. Jadi saya rencananya akan memulai pembuatan media pembelajaran itu mulai minggu depan Bu. Jadi karena ini kan merupakan salah satu tanggung jawab saya ya sebagai pendidik, itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan semangat siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dengan saya membuat media pembelajaran yang bervariasi, menarik, itu menurut saya itu akan mendorong semangat belajar siswa, sehingga untuk rencana ini saya tidak akan menunda-nundanya lebih lama lagi. Begitu Bu Heni. Ya, bagus sekali Bu Vivi. Nanti kalau Bu Vivi dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan saya insya Allah siap untuk membantu Ibu Vivi. Ibu Vivi nanti tinggal kabarin saya saja ya Bu. Kemudian menurut Ibu Vivi sendiri, siapa saja sih yang akan terlibat untuk bisa mensukseskan acara ini, rencana ini maksud saya? Ya pastinya dari kepala sekolah ya Bu ya. Saya akan menggunakan fasilitas ya, fasilitas sekolah berupa LCD, speaker dan yang lainnya. Selain kepala sekolah, saya juga perlu bekerja sama dengan rekan guru, meminta saran, masukan dari mereka. Kemudian juga perlu adanya konfirmasi dengan rekan guru dalam penggunaan media yang ada di sekolah, karena yaitu mengingat medianya itu terbatas, jadi kita harus saling bergantian begitu Bu Heni. Ya, berarti Ibu Vivi sudah menemukan solusi ya
dari masalah yang Ibu Vivi rasakan ketika mengajar di kelas. Iya Bu, alhamdulillah saya dapat pencerahan nih dari permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, iya Bu. Jadi tindak lanjutnya Bu Vivi itu akan melakukan apa? Untuk tindak lanjut setelah ini ya, saya Ya. akan segera mengatur jadwal ya agar dapat melaksanakan rencana saya Bu. Jadi saya juga akan terus belajar dari bagian dari teman sejawat, kemudian dari internet juga, karena saya dari internet nanti saya akan belajar bagaimana sih cara membuat media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Iya. Baik, untuk Ibu Vivi, sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu dari percakapan kita kali ini, apakah percakapan kita, diskusi kita ini sudah sesuai dengan tujuan awal kita? Alhamdulillah sudah Bu Heni. Jadi Alhamdulillah, dari perbincangan ya. ini, sharing saya dengan Bu Heni, saya jadi tahu Bu apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Ibu Vivi. Baik Bu Vivi, semoga Ibu Vivi, saya doakan bisa mengimplementasikan apa yang sudah Ibu Vivi rencanakan, sehingga kondisi ideal yang tadinya 5 itu bisa berubah menjadi 9 ya, skala 9 sesuai dengan yang Ibu Vivi harapkan. Iya Bu Heni, terima kasih banyak Ibu sudah banyak membantu saya untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Iya Ibu Vivi, sama-sama ya. Kita kan harus saling membantu satu sama lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Semoga semakin baik kita dalam mengajar di Bu Vivi, kita bisa saling kolaborasi juga seperti itu Ibu Vivi. Ya Bu, untuk sekali lagi terima kasih Bu Heni. Iya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Fitri. Tadi Ibu Heni sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Vivi ya. Nah, sebelum penutupan Ibu Heni ya, saya akan menanyakan beberapa hal tentang proses coaching yang tadi Ibu Heni lakukan. Yang pertama nih Bu Heni, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu Heni? Iya Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching pada Ibu Vivi. Dan kalau menurut saya sendiri, di coaching kali ini saya sudah dapat melakukan coaching dengan alur tirta seperti itu Ibu, yaitu dengan saya menanyakan tujuan, kemudian saya menanyakan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa mengganti coaching untuk menceritakan permasalahannya dan juga dia bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu Bu. Menurut saya tadi pengalaman saya ya Bu Heni selaku observer, proses coaching yang Ibu Heni lakukan itu sudah sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Proses alurnya sudah sesuai, sudah terlihat. Kemudian Bu Heni juga berhasil menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Vivi tadi, sehingga coaching Ibu Heni tadi ya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coaching yang Bu Heni lakukan juga kompetensi yang Bu Heni miliki itu sudah bagus. Namun nih Bu Heni, kompetensi apalagi nih yang perlu Ibu Heni kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bu Heni lakukan? Iya Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu Ibu. Bu Heni. Nah, untuk perasaan Bu Heni tadi setelah melakukan coaching? Setelah saya melakukan coaching, alhamdulillah saya sudah lega, karena saya itu tadi Bu sudah melakukan alur tirta dan saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga yang saya coach itu bisa menemukan dari permasalahan, menemukan solusi dari permasalahan yang mereka yang dihadapi seperti itu. Bagus Bu Heni, begitu saja ya Bu Heni, semoga kedepannya nanti Bu Heni dalam melakukan coaching ya
bisa lebih baik lagi. Amin, Kemudian amin. bisa bermanfaat bagi rekan-rekan kita maupun bagi siswa-siswa kita. Ya. Mungkin itu saja dari saya ya Bu Nini. Dulu dengan saya. Iya, saya juga mohon maaf ya Bu. Sama-sama. Oke. Sekian ya Bu Nini. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Heni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini juga baik. Dan baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Vivi. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Jadi untuk kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu Vivi memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana juga coachee menanggapi atau merespon pertanyaan dari yang Ibu berikan. Dan jangan lupa untuk penerapan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kita kali ini, yaitu ada 3 Bu. Yang pertama adalah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Begitu. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua ya Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu Vivi kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Vivi kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini? Oke, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yaitu kompetensi yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu ini. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu, indikator pencapaian dan tujuan pengembangannya bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kita kali ini? Iya, jadi pada proses coaching kali ini saya inginnya itu coaching saya nantinya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya, atau bisa dikatakan ya dapat menemukan bagaimana langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya. Oke. Ya, untuk Ibu Vivi sudah ada 3 pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Ibu dan sudah dijawab dengan baik. Dan untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya cukupkan. Silakan untuk Ibu Vivi melakukan coaching terhadap coach Ibu. Oke, baik Bu Heni, terima kasih atas kesempatannya Bu Heni. Sama-sama Ibu Vivi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Selamat siang Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, selamat siang juga, kabarnya alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Fitri, bagaimana kelanjutan chat WA kita kemarin? Apakah Bu Fitri masih ingin sharing atau cerita dengan saya? Iya Bu Vivi, tentu saja Bu Vivi. Kemarin saya sudah menghubungi Bu Vivi ya. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Bu Vivi. Saya di sini akan sharing bersama Bu Vivi. Oke, baik Bu Fitri. Sebelumnya saya ingin bertanya ya Bu Fitri, apa yang ingin kita capai sih dalam coaching kita kali ini? Iya,
untuk tujuan kita melakukan coaching hari ini ya Ibu Vivi, saya ingin mencari solusi bagaimana menghadapi siswa saya yang sedang mengalami kesulitan dalam membaca. Oke, jadi masalahnya itu ya Bu, yang dihadapi oleh Bu Fitri adalah menghadapi siswa yang masih kesulitan dalam hal membaca, begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Fitri, apa sih penyebab kesulitan membaca pada siswa Bu Fitri? Untuk kesulitan yang dialami oleh siswa saya menduga itu Bu, ada siswa tersebut mengalami kesulitan yang disebabkan oleh faktor kognitif Ibu. Siswa tersebut mengalami kesulitan dalam membaca itu yang teks yang saya sajikan. Oke, jadi faktornya adalah faktor kognitif, begitu ya Bu Fitri. Lalu bagaimana sih cara Bu Fitri itu dapat mengidentifikasi akar penyebab dari kesulitan membaca yang dialami siswanya Bu Fitri ini? Ya, untuk cara saya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan membaca siswa saya itu kemampuan pengucapan bunyi-bunyi atau fonologis, kemudian pemahaman kosakata, dan kemampuan menghubungkan suara dengan huruf. Itu juga penting saya memeriksa apakah ada masalah penglihatan atau tidak. Nah, kemudian faktor emosional juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa saya. Oke, baik Bu. Apakah Bu Fitri pernah tidak memberikan pendampingan khusus untuk mengatasi kesulitan membaca pada siswa Bu Fitri? Iya Bu, untuk pendampingan khusus ya saya sudah berusaha untuk memberikan pendampingan khusus seperti latihan membaca secara intensif, kemudian memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Pemberian materi begitu ya Bu Fitri. Lalu pemberian materi yang seperti apa sih yang Bu Fitri sudah berikan kepada anak tersebut? Ya, untuk materi yang sudah saya berikan ya Bu, itu misalnya berupa gambar, nanti di bawahnya ada sebuah suku kata, kemudian saya memberikan menayangkan video, anak-anak menonton video, kemudian melalui buku cerita bergambar. Oke, baik, betul sekali. Lalu apakah pendampingan yang Bu Fitri berikan itu sudah efektif? Kalau menurut saya ya Bu, saya melihat sudah cukup efektif ya, karena sudah ada kemajuan pada kemampuan siswa membaca tersebut. Akan tetapi saya masih ingin meningkatkan agar lebih matang lagi siswa tersebut dalam membaca. Oke, jadi poinnya di sini Bu Fitri ingin meningkatkannya ya agar lebih matang. Iya. Nah, Bu Fitri setelah mengidentifikasi penyebabnya, apa nih rencana aksi yang dapat dibuat untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam hal membaca? Iya, untuk rencana saya ya Bu, rencana aksi saya nanti itu saya akan melakukan pelatihan fonologis terstruktur, kemudian kegiatan membaca yang menarik dengan menggunakan kosakata yang sesuai, kemudian memberikan umpan balik Bu, konstruktif yang secara berkala, kemudian memberikan jam tambahan belajar membaca kepada siswa tersebut. Iya, kira-kira dari Ibu itu ada saran atau masukan untuk saya atau tidak? Oh ya, setelah ini ya saya mendengarkan informasi dan penjelasan dari Bu Fitri ini, saya ini jadi memiliki beberapa saran untuk Bu Fitri. Yang pertama, Bu Fitri dapat menggunakan teknologi untuk membantu siswa tersebut dalam hal membaca, begitu ya Bu. Kemudian Bu Fitri juga dapat bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memberikan dukungan di rumah, karena dukungan orang tua itu juga sangat penting. Pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi peran orang tua di rumah itu juga sangat penting. Begitu Bu Fitri. Oh iya Bu, itu ya Bu ya. Iya, memang benar sekali yang tadi Ibu Vivi katakan ya. Saya juga perlu berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua lebih memantau kegiatan anak di rumah. Bu Vivi, terima kasih sekali ini atas saran yang diberikan oleh Ibu Vivi. Saya akan berusaha untuk menambahkan kegiatan dengan menerapkan saran dari Bu Vivi tadi. Oke,
Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya ya, apa sih komitmen Bu Fitri untuk mencapai tujuan itu? Untuk memantau perkembangan siswa tersebut, saya memiliki komitmen ya agar tujuan belajar siswa tersebut dapat tercapai, yaitu bisa lebih lancar dalam membaca sehingga siswa tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, baik Bu Fitri. Lalu bagaimana sih Bu Fitri akan menjaga komitmen tersebut? Iya Ibu, untuk menjaga komitmen tersebut saya akan menjadwalkan kegiatan siswa terutama di jam tambahan belajar, jadi nanti akan lebih terstruktur lagi. Saya juga akan menghubungi orang tua wali siswa supaya mereka tahu kegiatan tambahan yang ada di sekolah. Begitu ya Bu. Jadi dengan kata lain juga Bu Fitri itu akan memantau perkembangan belajar ya siswa hingga tujuan belajar itu bisa tercapai, begitu ya Bu Fitri. Oke Bu Fitri, apakah masih ada yang perlu kita bahas Bu? Mungkin itu ya Bu, cukup itu saja saran dari Bu Vivi, karena terima kasih sekali dengan adanya percakapan kita hari ini ya Bu, permasalahan saya bisa teratasi, mendapat pencerahan dari Bu Vivi. Sama ya, alhamdulillah ya kalau kita sharing kita kali ini dapat Bu Fitri menjadi dapat pencerahan begitu ya dengan permasalahan yang Bu Fitri hadapi gitu ya. Jadi saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Bu Fitri ya. Kemudian harapannya besok kita bisa berbincang lagi seperti ini. Kalau misalkan Bu Fitri ada bantuan atau apa bisa dibincang. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya yang Ibu Vivi berikan. Saya akan sangat senang jika nanti kita bisa melakukan percakapan lagi seperti ini. Insya Allah nanti setelah ada perkembangan dari kegiatan saya, nanti saya akan meminta waktu lagi ya dengan Bu Vivi. Iya, siap. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih sekali atas waktunya Bu Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Vivi. Waalaikumsalam Bu Heni. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu? Iya, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Fitri. Tadi waktu saya amati untuk proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah baik sekali. Nah, sebelum penutupan ya Bu, ini saya akan menanyakan beberapa hal tentang proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, baik Bu Heni, dari coaching yang saya lakukan tadi bersama Bu Fitri, itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching saya ini, yaitu Bu Fitri, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu Bu Heni. Ya, baik Ibu Vivi. Kalau menurut saya sebagai observer proses coaching yang sudah Ibu Vivi lakukan itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu, coaching juga tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, untuk kompetensi ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ibu, berdasarkan dari hasil coaching yang sudah saya lakukan tadi, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan cara memahami ya lebih memahami lagi proses coaching saya ya tadi, sehingga saya nantinya itu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, saya cukupkan.
Semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Dan untuk kegiatan observasi kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Terima kasih Bu Heni atas waktunya. Semoga ke depannya kita bisa bertemu lagi ya, tetap kita seperti ini nanti dalam kegiatan coaching kita. Sama-sama Ibu Vivi, tetap semangat ya Ibu Vivi. Ya Bu Heni. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivi. Bagaimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah Bu, baik dan luar biasa. Bu Vivi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Fitri. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching ya, sebagai awal itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Fitri. Ya, jadi kita itu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Jadi pada proses coaching kita kali ini nanti antara coach kemudian coaching itu akan saya amati, akan saya nilai. Nah, apakah prosesnya itu alurnya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian nanti ibu-ibu dalam mengajukan pertanyaan pertanyaannya sudah berbobot atau belum? Kemudian bagaimana coach dalam menanggapi pertanyaan yang ibu berikan? Selain itu juga jangan lupa ya nanti perlu diperhatikan prinsip coaching ya. Jadi antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu Fitri? Baik Ibu. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fitri adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Untuk kompetensi yang nanti akan saya kembangkan dalam proses coaching Ibu, itu yang pertama kehadiran penuh. Kemudian saya akan mendengarkan dengan aktif saat coach saya nanti mengajukan masalah atau menceritakan masalahnya. Kemudian saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya supaya si coach saya nanti bisa berpikir dengan kritis. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu, ada research, ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang nanti lebih spesifik yang nanti akan saya kembangkan itu yaitu tentang bagaimana saya nanti memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Pertanyaan terakhir ya Bu pada sesi ini ya, indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kita kali ini Bu Fitri? Untuk pada pengembangan ya pencapaian nanti diharapkan coach saya nanti bisa menceritakan permasalahannya serta mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya. Kemudian menemukan langkah-langkahnya bagaimana nanti coach saya dalam mengatasi masalah tersebut. Oke, baik Bu Fitri, saya rasa cukup pada sesi ini. Demikian dulu ya Bu observasinya. Nanti silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Vivi ya. Semoga nanti coaching saya bisa berjalan lancar. Amin amin Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vivi. Selamat siang Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, selamat siang juga. Kabarnya alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Fitri, bagaimana kelanjutan chat WA kita kemarin? Apakah Bu Fitri masih Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Bu Vivi ya. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Bu Vivi. Saya di sini akan
sebenarnya ya Bu Fitri, apa yang ingin kita capai sih dalam coaching kita kali ini? Iya, untuk tujuan kita melakukan coaching hari ini ya Ibu Vivi, saya ingin mencari solusi bagaimana menghadapi siswa saya yang sedang mengalami kesulitan dalam membaca. Oke, jadi masalahnya itu ya Bu, yang dihadapi oleh Bu Fitri adalah menghadapi siswa yang masih kesulitan dalam hal membaca, begitu ya Bu. Nah, menurut Bu Fitri, apa sih penyebab kesulitan membaca pada siswa Bu Fitri? Untuk kesulitan yang dialami oleh siswa saya menduga itu Bu, ada siswa tersebut mengalami kesulitan yang disebabkan oleh faktor kognitif Ibu. Siswa tersebut mengalami kesulitan dalam membaca itu yang teks yang saya sajikan. Oke, jadi faktornya adalah faktor kognitif, begitu ya Bu Fitri. Lalu bagaimana sih cara Bu Fitri itu dapat mengidentifikasi akar penyebab dari kesulitan membaca yang dialami siswanya Bu Fitri ini? Ya, untuk cara saya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesulitan membaca siswa saya itu kemampuan pengucapan bunyi-bunyi atau fonologis, kemudian pemahaman kosakata, dan kemampuan menghubungkan suara dengan huruf. Itu juga penting saya memeriksa apakah ada masalah penglihatan atau tidak. Nah, kemudian faktor emosional juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa saya. Oke, baik Bu. Apakah Bu Fitri pernah tidak memberikan pendampingan khusus untuk mengatasi kesulitan membaca pada siswa Bu Fitri? Iya Bu, untuk pendampingan khusus ya saya sudah berusaha untuk memberikan pendampingan khusus seperti latihan membaca secara intensif, kemudian memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Pemberian materi begitu ya Bu Fitri. Lalu pemberian materi yang seperti apa sih yang Bu Fitri sudah berikan kepada anak tersebut? Ya, untuk materi yang sudah saya berikan ya Bu, itu misalnya berupa gambar, nanti di bawahnya ada sebuah suku kata, kemudian saya memberikan menayangkan video, anak-anak menonton video, kemudian melalui buku cerita bergambar. Oke, baik, bagus sekali. Lalu apakah pendampingan yang Bu Fitri berikan itu sudah efektif? Kalau menurut saya ya Bu, saya melihat sudah cukup efektif ya, karena sudah ada kemajuan pada kemampuan siswa membaca tersebut. Akan tetapi saya masih ingin meningkatkan agar lebih matang lagi siswa tersebut dalam membaca. Oke, jadi poinnya di sini Bu Fitri ingin meningkatkannya ya agar lebih matang. Iya. Nah, Bu Fitri setelah mengidentifikasi penyebabnya, apa nih rencana aksi yang dapat dibuat untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam hal membaca? Iya, untuk rencana saya ya Bu, rencana aksi saya nanti itu saya akan melakukan pelatihan fonologis terstruktur, kemudian kegiatan membaca yang menarik dengan menggunakan kosakata yang sesuai, kemudian memberikan umpan balik Bu, konstruktif yang secara berkala, kemudian memberikan jam tambahan belajar membaca kepada siswa tersebut. Iya, kira-kira dari Ibu itu ada saran atau masukan untuk saya atau tidak? Oh ya, setelah ini ya saya mendengarkan informasi dan penjelasan dari Bu Fitri ini, saya ini jadi memiliki beberapa saran untuk Bu Fitri. Yang pertama, Bu Fitri dapat menggunakan teknologi untuk membantu siswa tersebut dalam hal membaca, begitu ya Bu. Kemudian Bu Fitri juga dapat bekerja sama dengan orang tua siswa untuk memberikan dukungan di rumah, karena dukungan orang tua itu juga sangat penting. Pendidikan itu tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tapi peran orang tua di rumah itu juga sangat penting. Begitu Bu Fitri. Oh iya Bu, begitu ya Bu ya. Iya, memang benar sekali yang tadi Ibu Vivi katakan ya. Saya juga perlu berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua lebih memantau kegiatan anak di rumah. Bu Vivi, terima kasih sekali ini atas saran yang diberikan oleh Ibu Vivi.
saya akan berusaha untuk menambahkan kegiatan dengan menerapkan saran dari Bu Fitri tadi. Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya ya, apa sih komitmen Bu Fitri untuk mencapai tujuan itu? Untuk memantau perkembangan siswa tersebut, saya memiliki komitmen ya agar tujuan belajar siswa tersebut dapat tercapai, yaitu bisa lebih lancar dalam membaca sehingga siswa tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Oke, baik Bu Fitri. Lalu bagaimana sih Bu Fitri akan menjaga komitmen tersebut? Iya Ibu, untuk menjaga komitmen tersebut saya akan menjadwalkan kegiatan siswa terutama di jam tambahan belajar, jadi nanti akan lebih terstruktur lagi. Saya juga akan menghubungi orang tua wali siswa supaya mereka tahu kegiatan tambahan yang ada di sekolah. Begitu ya Bu ya. Jadi dengan kata lain juga Bu Fitri itu akan memantau perkembangan belajar ya siswa hingga tujuan belajar itu bisa tercapai, begitu ya Bu Fitri. Oke Bu Fitri, apakah masih ada yang perlu kita bahas Bu? Mungkin itu ya Bu, cukup itu saja saran dari Bu Vivi, karena terima kasih sekali dengan adanya percakapan kita hari ini ya Bu, permasalahan saya bisa teratasi, mendapat pencerahan dari Bu Vivi. Sama ya, alhamdulillah ya kalau kita sharing kita kali ini dapat Bu Fitri dapat pencerahan begitu ya dengan permasalahan yang Bu Fitri hadapi gitu ya. Jadi saya juga merasa senang bisa berbincang dengan Bu Fitri ya. Kemudian harapannya besok kita bisa berbincang lagi seperti ini. Kalau misalkan Bu Fitri ada bantuan atau apa bisa hubungi. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktu yang Ibu Vivi berikan. Saya akan sangat senang jika nanti kita bisa melakukan percakapan lagi seperti ini. Insya Allah nanti setelah ada perkembangan dari kegiatan saya, nanti saya akan meminta waktu lagi ya dengan Bu Fitri. Iya, siap. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih sekali atas waktunya Bu Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Eni. Oh iya, Betul sekali Bu. oke, baik, alhamdulillah. Tadi sudah melaksanakan coaching bersama Bu Eni Bu. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Fitri tentang proses coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Fitri inginkan? Iya Bu. Saat tadi melakukan coaching saya bersama dengan Bu Eni ya, saya merasa saya sudah melakukan coaching tersebut sesuai dengan alur kitanya. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencananya, rencana aksi dan tanggung jawab coaching tersebut, sehingga alur yang tadi saya berikan itu dapat membantu saya menceritakan masalah-masalah yang ada dan menemukan solusinya. Oke, baik Bu Fitri. Kalau menurut saya ya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat bagus. Proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah berusaha ya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, saya juga perhatikan tadi coaching yang sudah dilaksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Begitu ya Bu Fitri? Oke, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Hal apa lagi atau kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu baru saja lakukan? Iya, untuk kompetensi yang ingin saya lakukan ya Bu, itu agar dengan cara ya lebih memahami lagi, saya lebih memahami lagi proses dalam coaching. Iya, kemudian sehingga nantinya kita bisa melakukan
coaching di kemudian hari itu lebih baik lagi. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan begitu kepada coach saya. Oke, baik Bu Fitri ya. Mungkin itu saja ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Itu ya Bu Fitri. Iya Bu, amin. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih sekali Bu Vivi atas waktunya bersedia menemani kami tadi dalam pelaksanaan coaching. Saya iya, sama Bu Fitri. Saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak.